Wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat ingkang kita tampi yang Allah titipkan kepada kita. Selalu saya mengingatkan, tidak bosan-bosan, nikmat ini titipan, maka pastikan kita sakit menggunakan titipan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga pada saatnya nanti dimintai pertanggungjawaban, kita sakit menjawab dengan jawaban yang baik, sehingga kita pantas dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 13. Saya mengingatkan di awal pertemuan ini bahwa Allah berfirman terkait dengan sedikitnya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Kata Allah, sedikit sekali dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bisa bersyukur kepadaku. Maka di antara doa kita adalah Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang yang sedikit. Jadi minggu ini saya terus menyampaikan ini untuk seluruh jamaah agar diingat. Jadi di antara doa kita ibu-ibu sedaya nggih menika, duh Gusti Allah kula nyuwun teng panjenengan supados termasuk tiang ingkang sithik. Nggih. Kenapa? Karena Allah berfirman, sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Maka kita minta menjadi orang yang sedikit itu. Niki fakta napa fakta? Fakta nggih. Sing saged bersyukur niku sithik nggih. Coba kalau sekitar Bani Parjan Mubarak berangkat 20% saja, kebak mboten? Kebak. Ini nyatanya nggih ora tau kebak. Ya banyak sekali nggih hal yang membuat orang terhambat untuk bersyukur. Maka Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Memang sedikit di antara hambaku yang saged bersyukur. Jangan tahu Bapak Ibu semuanya apa arti bersyukur? Nggih menika mengubah setiap nikmat menjadi taat. Niku syukur. Jenengan diparingi sehat, kok sehaten jenengan dados ketaatan. Sehaten jenengan dados tahajud. Sehaten jenengan dados nulungi tiang. Sugih panjenengan dados sedekah. Kekayaan panjenengan dados jenengan infak fisabilillah. Maka itulah syukur, dan ternyata sedikit yang seperti itu kata Allah. Nggih, maka kita berdoa, duh Gusti Allah kula nyuwun teng panjenengan termasuk tiyang ingkang sithik. Nggih. Pendek doanya, bahasa Arabnya gimana? Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minal qalil, termasuk golongan orang yang sedikit. Nggih. Karena sudah wali ternyata nikmat syukur ini adalah nikmat yang besar. Nggih. Jenengan ditakdir saged bersyukur itu luar biasa. Nggih. Saya duduk seperti ini itu luar biasa Bapak Ibu. Saya itu menyaksikan satu masjid yang dari sedikit orangnya sampai sekarang rata-rata 80 setiap ngaji itu. Karena di situ memang banyak orang-orang yang mohon maaf secara pendidikan itu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Sing maune ora gelem ngaji rumangsa S2, rumangsa S3 niku adone kon lenggah niku gah. Nggih. Tapi ketika kemudian di-share videonya, loh jebule ki kok mudah diikuti, dan ternyata juga enggak, insya Allah enggak sia-sia duduknya sampai sekarang. Alhamdulillah ngaji terus. Sebagian di antara mereka sudah dipanggil pulang oleh Allah. Dari enggak mau ngaji sampai mau ngaji, sampai kemudian dia sakit tetap ngaji, digeret-geret kakinya tuh kalau ke masjid. Dari tidak mau ngaji, teksi sehat ngaji,
kemudian sakit, ketika sakit masih ngaji, sampai kakinya digeret-geret satu ngaji, sampai dua-duanya nggak bisa digerakkan kakinya, akhirnya di rumah nggak ngaji dan meninggal. Insya Allah beliau meninggal husnul khotimah. Jadi saya itu setiap tahun itu kehilangan jamaah itu nggak sedikit ibu-ibu, karena pesertanya sesepuan gitu. Pesertanya sesepuan gitu. Di Masjid Gunung Sempu, nggak jauh dari sini tuh Gunung Sempu. Ya, Jabal Nur Gunung Sempu itu saya di sana ini tahun ke-6 kalau nggak keliru. Sepertinya sudah lebih dari 10 jamaah yang meninggal sejak awal saya di sana. Gitu. Ada yang ketua PHBI Taman Tirto Selatan. Ya, itu juga sudah sedo, itu juga masuk penggerak utamanya di masjid itu. Ya, jadi lewat masa kita akan sampai di ujung kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, kita cepat atau lambat, maka sesungguhnya kita sedang menuju kepada ujung kehidupan kita. Maka malam hari ini saya ngajak jenengan untuk refresh sedikit, untuk belajar yang tematik. Kemarin kita terakhir belajar tentang zikir. Ini sudah belajar manfaatnya yang 6, kemudian sudah mempelajari 2 di antara zikirnya kemarin, 3 bahkan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berhenti sejenak, kita bahas yang lain dulu, supaya tidak bosan. Malam hari ini saya mengajak jenengan untuk refleksi diri. Kalau basa Jawane napa? Pokoke takon dhewe dijawab dhewe, mudoroso. Paham ibu-ibu nggih? Takon yang awake dhewe ditakoni dhewe dijawab dhewe. Janjane aku kene ngendi to? Yang tahu kan panjenengan, ngene apa nggih? Yang tahu sesungguhnya kita siapa itu siapa? Kita kan nggih. Kalau orang lain kan mau menilai, ketoke apik ning yo mbuh, ketoke elek ning yo mbuh, gitu. Yang tahu kita, Bapak Ibu semuanya. Maka saya mengajak jenengan untuk refleksi terhadap apa yang sudah lewat, untuk mempersiapkan di sisa umur harus bagaimana. Tadi saya sebutkan, saya ngajar di Gunung Sempu sudah sejak 6 tahun yang lalu, sudah lebih dari 10 orang yang duluan meninggalkan saya. Selesai sudah, yang 10 orang itu sudah selesai amalnya. Nah, kita belum selesai Bapak Ibu, kita masih di perjalanan akan menuju selesai. Maka kita ingin sisa perjalanan ternilaikan amal yang baik. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Jenengan semua hadir di sini dalam rangka untuk mempelajari ilmu sehingga sisa umur saged ditapaki dengan tapakan-tapakan yang baik. Ngaten nggih? Sepakat nggih? Saya pun begitu sama Bapak Ibu. Saya ngajar kepada jenengan sambil mengajar pada diri sendiri. Saya pun terus tetap belajar, tidak berhenti-berhenti. Karena kehidupan memang berjalan terus dan pelajaran juga berjalan terus. Tidak berhenti. Maka kalau dijuduli, kita judulnya perbaiki amal di sisa umur. Memperbaiki amal di sisa umur. Jadi kita malam ini muhasabah. Ini penting Bapak Ibu. Di antara dulu ketika saya belajar di Mahad, itu kalau di akhir bulannya kita muhasabah. Jadi kita belajar, kemudian kita praktekin, kemudian kita muhasabah diri. Tentang amal yang sudah kita lakukan di masa lalu, agar kehidupan ke depan menjadi lebih baik. Karena kita tidak tahu sisa umur kita berapa. Dan di antara tanda hari kiamat adalah banyaknya kematian mendadak, Bapak Ibu. Di antara tanda-tanda ciri-ciri datangnya kiamat adalah banyaknya kematian yang mendadak. Kita mengatakan, "Lah, wingi wis ngobrol karo aku, saiki wis mati." Pernah nggak? Jenengan saya ngatos niku? Pernah nggih? Ada orang sadar belajar Al-Qur'an sama istri saya gara-gara itu. Namanya Bu Sum, itu punya warung di sekitar saya. Beliau tuh sanjang, "Bu, saya pokoknya mau ngaji terus. Lah wingi tonggoku kasih sedulur isi buka bersama karo aku, isu mati." Begitu. Aku pengen nek mati yo iso maca Quran ya. Begitu. Itu ibu-ibu ini. Jadi dia tuh kalau belajar Quran gak mau putus, pokoknya ngaji gitu.
Masya Allah ya. Masya Allah. Karena setiap kita pun tidak tahu ya, bahwa di antara ciri kiamat adalah, dekatnya kiamat adalah banyaknya kematian yang mendadak, dan kita sekarang sudah sering mendengar. Di antara perjalanan kita yang kita lakukan keluar bisa jadi adalah langkah terakhir kita, karena sekarang mode transportasi motor itu cepat banget menjadi pencabut nyawa Bapak Ibu. Gini apa nggih? Kalau dulu belum ada motor, sekarang orang motoran ser. Jenengan ceklah sehari di Jogja kecelakaan itu berapa kali? Mungkin 5 kali mungkin. Nggih? Kalau jangan lihat info cegatan Jogja atau apa tentang Jogja itu ada tuh. Oh, barusan kecelakaan di Jalan Kentungan, baru kecelakaan di Jalan Bodean. Jenengan sehari dicek 5 lebih. Sebagian meninggal di dalam kecelakaan itu. Orang tua, orang nom. Nggih? Makanya di antara ciri semakin dekatnya hari kiamat adalah banyaknya kejadian kematian yang mendadak. Lah, isuk mau isi dolanan karo aku. Jebul dikabari mati. Begitu Bapak Ibu. Maka kita ingin sisa umur kita betul-betul efektif kita gunakan supaya mendapatkan kebaikan. Memang data statistiknya makin tua makin dekat. Gini apa lagi? Nih, menurut data lah kasus niku, menurut data. Inilah tidak selalu. Kita gini apa lagi? Sekarang banyak gak anak muda yang meninggal? Banyak, banyak. Kalau di total global seluruh dunia iya memang. Kebanyakan yang meninggal ya yang di atas 60, niku data. Tapi kalau kembali ke personal satu-satu kita potensi meninggalnya sama dengan yang tua, sama aja. Anak muda naik motor atau pecicilan, jumping bablas tekan dunia lain. Banyak seperti itu. Subhanallah. Maka sepindah malih kita sama-sama tidak tahu kita akan kembali kepada Allah kapan. Yang kita tahu kita sekarang masih hidup, maka kita mengupayakan supaya kita bisa beramal soleh. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Dados jenengan kalau diberi nafas bangun pagi berarti kesempatan saya untuk beramal soleh lagi. Mudah-mudahan sehari sampai malam lagi, sampai tidur lagi. Besok bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusur. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menghidupkan saya setelah kematian saya, berusaha lagi. Begitu ya Bapak Ibu. Allah berfirman di dalam Quran surah Luqman ayat ke-34. Untuk pengingat, Quran surah Luqman ayat ke-34. Kita membiasakan selalu belajar ngaji dengan sandaran Al-Quran dan hadis. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Atau di sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan Allah menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Nggak ada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah Bapak Ibu semuanya, dari ayat ini kita belajar pengetahuan tentang yang gaib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kiamat kapan datang Allah yang tahu. Termasuk kita akan mati kapan Allah yang tahu. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu Bapak Ibu. Bahkan disebut wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak satu pun di antara panjenengan kita semua, walaupun pintere pol-polan, walaupun profesor, walaupun dokter, sing ngerti nopo-nopo ingkang bakal kedadian engko 1 jam ke depan akan terjadi apa kita nggak tahu Bapak Ibu. Gini apa lagi? Jenengan mungkin besok saya merencanakan tak dolan teng masjid kampus UGM misalnya, niat
Apakah pasti terjadi? Belum tentu. Belum tentu. Makanya tidak seorang pun mengerti apa yang akan dikerjakan besok, walaupun jenengan punya niat, punya rencana, meh ngene. Tadi saya sempat lihat ya, ada kejadian kebakaran bis di jalan mana tadi yo? Ya menuju ke Magelang, ke arah sana loh, ke Magelang Temanggung loh ya. Satu bis isi 30-an sekian orang, tahu-tahu diberitahu oleh truk di belakangnya, Pak, itu mobilnya jenengan ngebul di belakang truk, apa namanya, bis. Disalip truk, bilang, Pak, itu bisnya di belakang ngebul. Akhirnya minggir, begitu minggir, bus terbakar. Niatnya mau takziah ke tempat adiknya yang meninggal. Jebul malah, bisnya malahan terbakar di tengah jalan. Untungnya selamat kabeh. Niatnya mau takziah, niatnya ternyata nggak tahu apa yang terjadi. Yang terjadi di jalan berhenti, rasido takziah. Maka dikatakan wa matadri nafsu madza taksibu ghadan. Memang jenengan tuh nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa matadri nafsu bi ayyi ardin tamut. Dan tidak satupun panjenengan mengerti di mana dan kapan jenengan sedo. Orang ngerti ibu-ibu. Buh jenengan pas umroh ke Madinah sedo, alhamdulillah, kematian yang diinginkan. Nih, di antara kematian yang diminta adalah mati di salah satu tempat, nih, di Mekah atau Madinah. Itu kematian yang baik. Jadi, tetapi kita nggak tahu ibu-ibu semuanya. Ya. Jenengan misalnya keluarga besar kuburannya di sini. Apakah jenengan bakal dikubur di situ? Belum tentu. Jenengan kayak teng Sumatera jebul, saya teng mriko jenengan di kebumikan. Nggih. Luqman ayat ke-34. Sesungguhnya Allah Maha teliti dan Maha mengetahui. Maha mengetahui dan Maha teliti. Dan ajal dimanapun akan dijemput. Suatu ketika malakul maut berhadapan dengan situasi yang agak membingungkan sedikit. Malakul maut diperintahkan untuk mencabut si fulan, seseorang. Kemudian kebetulan si fulan ini berada di sampingnya Nabi Sulaiman. Sampai malakul maut itu mengatakan, ini orang saya disuruh mencabut di India, jauhnya dari Palestina kalau sekarang ini, jauh banget. Padahal waktunya udah deket banget. Kok wong ijik neng kono? Bayangin, ke orangnya masih di sini. Tiba-tiba orang ini bilang kepada Sulaiman, tolong Sulaiman, pindahkan saya sejauh mungkin. Kita tahu ya, Nabi Sulaiman itu punya kuasa atas izin Allah terhadap awan, terhadap angin ya. Maka dia pun dilemparkan lewat entah awan entah angin ke India, sehingga malakul maut tinggal mengikuti, dicabut ke India. Jadi Allah akan buat sebab. Ketika memang Allah takdirkan di sana, maka Allah akan jadikan itu sebabnya ada. Maka ini pelajaran, setiap kali kita keluar dari rumah kita, bisa jadi itu adalah perjalanan terakhir kita. Maka kita berdoa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita bertawakal kepada Allah. Kenapa bertawakal Bapak Ibu? Nanti kalau jenengan pas mempelajari tentang rukun iman di bagian ke-6 akan pelajari tentang kenapa kita bertawakal. Karena yang terjadi nanti sudah ditulis sama Allah. Kita tidak tahu. Maka kita tawakalnya kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah ngaji ini jangan kalau tidak dari rumah, pikir. Ojo, ini perjalanan terakhir saya. Jangan tidak set ke jalan Bantul. Ada seorang istri dari marbot masjidnya Tunggal dekat saya, Mas Yuli namanya, punya istri, punya anak, sekolahnya di sini nih di Jalan Bantul. Ngantar, kalau nggak salah bukan ngantar, pulang jemput anaknya siang. Tahu-tahu dia disenggol oleh mobil di belakang. Set, kesenggol jatuh. 20 meter.
meninggal dunia, dan ini tetangga. Yang nabrak ini tetangga, Bapak Ibu. Bayangin. Coba ini dipikir gitu, subhanallah. Di sini nih, dari Masjid Maba itu ke utara nggak jauh. Coba tetangga dipertemukan di jalan, si jini nabrak, sini ketabrak, meninggal. Subhanallah. Jadi salah satu di antara perjalanan kita bisa jadilah perjalanan terakhir kita, Bapak Ibu. Maka bertakwalah kepada Allah setiap waktu. Jangan sampai kita lengah. Quran surah Al-An'am ayat ke-59. Wa indahu mafatihul ghaib. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang yang ghaib. La ya'lamu ilahu. Enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertawakal kepada Allah terhadap apa yang hendak kita lalui besok. Nggih. Kadang mau datang tiba-tiba, seringkali tanpa tanda-tanda. Nggih. Kadang-kadang ada tanda-tandanya, kadang-kadang sakit. Ning kadang-kadang orang pucuk-pucuk mati. Contohnya kecelakaan tadi itu. Ngerti nopo coba? Tidak terlintas sedikit pun di orang yang hendak kecelakaan itu akan mati hari itu. Terlintas bukan kinten-kinten. Sehat bugar kok. Taksi sehat, taksi bugar. Mungkin pamitan sama istrinya, sama anaknya, masih cium anaknya. Tahu-tahu ternyata dia dapat kecelakaan dan meninggal dunia. Subhanallah. Sebagaimana saya ceritakan dengan salah satu di antara anak jamaah di Masjid Nur Huda di daerah Jojoran, itu mau nikah hari Kamisnya, kalau nggak salah hari Ahadnya, kecelakaan dan meninggal. Padahal sudah nyebar undangan. Coba Bapak Ibu semuanya, ini harusnya jadi pelajaran besar buat kita. Maka mulai saat ini kita berusaha menggunakan sisa umur yang kita tidak tahu berapa untuk berhasil di Darul Jaza. Darul Jaza itu negeri yang isinya pembalasan, namanya jaza. Al jaza min jinsil amal. Kalau sekarang Darul Amal, namanya negeri untuk beramal. Datus jenengan di dunia itu nggak usah ngarep-ngarep balasan, Bapak Ibu. Pokoknya hari itu beramal baik, berbuat baik, istiqomah berbuat baik, ibadah yang baik, jangan menzolimi orang lain, jangan bikin salah-salah. Karena nanti jenengan akan datang ke negeri pembalasan, Darul Jaza. Yang buah dari kebaikan jenengan sekarang ini akan disingkap di sana, sehingga jenengan menjadi orang bahagia kalau amalnya baik, Bapak Ibu. Maka jangan lewat waktu kecuali untuk produktif amal soleh. Demi Allah, kalau jadi udah tahu ini, rasanya pengen ibadah terus. Jika amal kita berkualitas yang sudah lalu, alhamdulillah. Jenengan sudah rajin ngaji, sudah sejak remaja, alhamdulillah. Ada contoh orang yang hidup pendek di dalam Islam, tapi masya Allah kualitasnya bagus. Ini bisa jadi contoh buat kita semua. Namanya sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Sudah lama Pak. Jadi ada sahabat, siapa namanya tadi? Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ini orang asli dari Madinah nih, suku Aus, pemimpinnya suku Aus. Jadi ketika Rasulullah datang ke Madinah itu ada dua suku Aus dan Khazraj. Jadi yang ini yang pemimpinnya suku Aus, namanya Sa'ad bin Mu'adz. Beliau itu masuk Islam sekitar 11 atau 12 kenabian, tahun 11 atau 12 kenabian, atau 1 atau 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Nah, Sa'ad bin Mu'ad ini berarti total ini sebelum sedo itu berarti 7 tahun, hanya 7 tahun menjadi orang Islam. Tetapi Bapak Ibu, ketika beliau sedo
itu arsy-nya Allah tuh bergetar. Saking berbobotnya orang ini, sampai ketika beliau meninggal, arsy-nya Allah itu bergetar. Arsy itu makhluknya Allah yang paling besar, itu namanya arsy. Itu bergetar saking berbobotnya Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa coba Bapak Ibu? Karena dia 7 tahun tapi Masya Allah amalnya tuh banyak, luar biasa. Nanti jangan pelajari tentang sejarahnya Sa'ad bin Mu'adz. Itu pokoknya isinya kebaikan, Masya Allah. Saya kalau baca sejarahnya para sahabat itu tuh pengen nangis sampai malu rasanya, ya Allah, sebegitunya. Maka Bapak Ibu semuanya, bismillahirrahmanirrahim, malam ini kita akan muhasabah tentang apa yang hendak kita lakukan supaya ke depan kita menjadi lebih baik di sisa umur. Bapak Ibu semuanya, ada asar dari Imam Al-Fudail bin Iyad. Jadi nanti juga baca nih Fudail bin Iyad niku sinten. Mesti jenengan seneng mau niku. Rahimahullah taala pernah berkata kepada seseorang begini pertanyaannya. Wahai fulan, berapa usiamu? Jadi Al-Fudail bin Iyad bertanya kepada seseorang, umurnya jenengan saat niki pinten? Dijawab oleh orang itu, 60 tahun. 60 tahun wahai Iyad. Maka kemudian Fudail bin Iyad berkata, kalimat ini yang jangan perhatikan Bapak Ibu. Saya lambat-lambat. Ketika orang itu menjawab, "Swidak umurku Mas." Kira-kira begitu nggih. Maka beliau mengatakan, berarti sejak 60 tahun yang lalu engkau sedang berjalan menuju Tuhanmu dan hampir-hampir engkau akan sampai padanya, ya Allah. Fudail bin Iyad tanggalat, Mas, jenengan umurnya pinten? Swidak Mas. Oh, berarti sejak 60 tahun yang lalu kamu sedang berjalan menuju kepada Allah. Lan pun meh tekan. Nek pun swidak niku pun meh tekan Bapak Ibu. Nggih. Sebab apa? Rasulullah bersabda apa? Akmaru umatin ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku rata-rata namun swidak tekan 70. Wa aqalluhum yajusu talik sithik sing diluwihke sangka angka kuwi. Ya ono sing 70 80 ya enten sithik. Sithik. Rata-rata umur umatku kata Rasulullah swidak tekan 70. Maka ketika Fudail bin Iyad bertanya, umurmu piro? Swidak. Oh, berarti kau wis mlaku menuju Tuhanmu. Pun meh tekan. Kita Bapak Ibu, kita itu dalam kehidupan sedang berjalan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat menghadap kepada Allah, Bapak Ibu semuanya. Nek jenengan saat ini pun 55, paling-paling karek 15 tahun meneh. Nek dikei 70. Nggih. Nek jenengan dikei swidak telu. Saat niki jenengan pun 58. 5 tahun meneh. Suwi mboten 5 tahun. Sebentar. Sebentar 5 tahun itu sekarang. Jenengan tahu tuh akhir zaman itu seminggu kotok koyo lah ini ketemu meneh gini apa nggih? Cepet men Bapak Ibu. Tahu-tahu anak kita kelas 2 SMP, tahu-tahu SMA, subhanallah. Cepet banget nih. Kemudian dan ini perkataan maturun Pak. Perkataan Fudail ini sesuai dengan Quran surah Al-Insyiqaq ayat 6. Jadi yang biasa baca juz 30, nggih. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Nggih. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju pertemuan dengan Tuhanmu, maka engkau pasti menemuinya. Kadhan famulakih. Jenengan mesti ketemu Bapak Ibu semuanya. Nggih. Jenengan itu telah bekerja keras dari lahir, SD, SMP, SMA, golek duit, nikah, gawe rumah, bekerja keras pun terus sepanjang waktu. Nggih.
kadahang famulaki. Pasti jenengan badhe kepanggih kali Gusti Allah. Mesti niku. Kalau sudah 60 mung karek sithik kata Fudail pun meh akhir. Nek cara isuk tekan maghrib empun asar liwat nek swidak niku. Nggih, wis arep matahari arep tenggelam. Begitu. Nggih. Maka kita harus sadar sepenuhnya. Mendengar hal itu orang itu berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Nek yang Cilacap niku medok banget nggih. Nek enten yang sing kaya mati lho, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Kalau orang Cilacap tuh gitu. Mantap nih ngomong inna lillahi niku. Subhanallah. Ya. Jadi orang itu tanya, umurmu piro? Fudail tanya, umurmu piro? Swidak. Nek ngono kowe wis meh tekan. Wis meh akhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyadar. Maka kemudian Fudail bertanya lagi, "Ata'rifu tafsirahu?" Kamu tahu enggak tafsir dari kalimat yang baru saja kamu ucapkan? Maksudnya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Inna sesungguhnya lillahi milik Allah lah kita. Wa inna dan sesungguhnya ilaihi kepada dia Allah raji'un kita kembali. Nggih? Jadi kan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka Fudail berkata, ngertos buatan dengan tafsir kata-katanya dengan mau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang itu mengatakan fasiruhu lana ya Aba Ali. Fudail itu jeneng anaknya Ali, makanya Aba Ali. Terangkan kepadaku wahai Fudail, apa maksud kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka kemudian beliau mengatakan taqulu inna lillahi abdun wa ilaihi raji'un. Ketika kita mengatakan inna lillahi, niku jenengan sedang mengatakan, ya Allah, aku ki hambane jenengan, terus yo arep balik teng jenengan, begitu. Maksudnya, jenengan sadar saya itu hamba diciptakan Allah akan balik kepada Allah, itu maksudnya. Kemudian dikatakan, faman alimu annahu Allahi abdun wa annahu ilaihi raji'un, sing sinten kemawon ngertos yen piyambakipun hamba dan ngertos mau pulang kepada pemiliknya, falya'lam annahu mauqufun, ingatlah jenengan akan diberdirikan di depan Allah, akan di-stop oleh Allah. Mandek kene-kene ya. Jadi kalau jenengan hamba, jenengan sedo, nanti tuh jenengan akan dihadapan kepada Allah yang menciptakan jenengan. Mauqufun. Wa man alimu annahu mauqufun falya'lam annahu mas'ulun. Ketahuilah nek jenengan dindek kali Gusti Allah ngenjang teng yaumil akhir, maksudnya dindek arep ditakoni. Paham Bapak Ibu? Jenengan dindek kali Gusti Allah ngenjang ditakoni. Ndek ben wektumu swidak taun nggo apa wae. Nggih. Jenengan diparingi sehat yang jenengan dinggo apa? Nggih. Mau dikatakan wa man alimu annahu mas'ulun falyu'idda li su'ali jawaban. Sebab jenengan tahu bahwa jenengan meh ditakoni, maka pastikan jenengan siap dengan jawaban yang baik. Itu Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu, dan jenengan tahu ini, apa yang jenengan rasa? Jenengan duduk nih di rumah, nyekel HP, pegang HP, mau buka video, entah video politik, entah video apa wae lah. Seniki sing gek rame video mau ijazah, wow rame men, nang disiarakan, gini apa gitu. Jenengan nek buka, set video ini tulisannya 10 menit. Jenengan klik ngenjang di yaumil akhirnya ditakoni. Mingin dek ben jamane jenengan urip dina Rebo malam Kemis bareng ngaji kae, jenengan terus mulih nyekel HP. 10 menit kan jenengan nonton apa? Ditakoni oleh Gusti Allah. Manfaat enggak itu? Coba Bapak Ibu. Jenengan nek mboten manfaat terus kono oleh Gusti Allah niku pripun?
Aku nonton berita politik je. Lah manfaate nggo jenengan apa? Sing mubah wae marai ribet, saya mulai nonton sing maksiat. Subhanallah. Sak niki niku subhanallah Bapak Ibu teng video niku lak mohon maaf. Orang yang berbaju tapi telanjang niku lak kathah banget. Gini apa nggih? Gini apa nggih Bapak-bapak? Penyiar TV mau sak niki yang dising jilbaban. Hitung jari. TV nasional terkenal memang ada yang jilbaban jarang. Gini apa nggih? Mun linggue teng tempat sing dhuwur napa? Pak Wahid apa ya nonton ya kadang-kadang sok liwat yo otomatis yo ketok nggih. Ning yo dadi pentelengi, nanti kok dosa Bapak Ibu. 10 menit berlalu akan ditanya oleh Allah. Maka pastikan jangan punya jawaban yang baik. Kemudian orang ini kemudian tanya, lalu apa jalan keluarnya? Nggih. Lalu apa jalan keluarnya supaya saya punya jawaban yang baik? Nah ini Bapak Ibu. Nggih. Tolong jangan perhatikan betul ini. Jadi orang ini orang baik nih. Lah terus aku kudu kepiye? Aku ki wis 20 tahun, C. Wis meh mati jane sampean. Terus aku kudu kepiye? Maka Fudail menjawab, yasirah, mudah jawabannya. Mahia, apa itu wahai Fudail? Maka laki-laki tersebut bertanya kepada Fudail. Kemudian dikatakan oleh Fudail, ini kalimat yang penting banget. Jawabannya ini Bapak Ibu. Tuhsinu fima naqiya yughfaru laka ma madha. Kata Fudail, engkau berbuat baik pada umurmu yang tersisa, niscaya akan diampuni bagimu apa yang telah lewat. Ini kunci Bapak Ibu. Nanti saya hubungkan dengan hadis. Fudail mengatakan, tiang niku lah bingung. Duna wis 20 tahun, ya aku wingi-wingi ora pati apik, Je. Salate sok keri-keri ndek ben yo gelem maksiat barang. Sing ibu-ibu ndek ben jaman aku rajin banget ngegibah. Dosaku ketok yo sak gunung niki. Sementara hidup tinggal sebentar. Terus kudu kepiye niku? Maka kata Fudail, gampang jawabannya, yaitu engkau berbuat baik di sisa umur, maka niscaya Allah akan ampuni apa-apa yang sudah lalu dan apa-apa yang akan datang. Intinya dengan sisa umur berbuat baik. Mbok menawa sisa umurnya sebulan, 2 bulan, 3 sasi, setahun, sing penting sisa umur berbuat baik, niscaya Allah akan ampuni apa yang lalu. Dek benjenengan pernah nakal, pernah naudzubillah berzina, pernah nipu, pernah korupsi, naudzubillah. Kemudian jenengan sisa umur jenengan tobat berbuat baik, tidak mengulangi lagi, niscaya Allah akan hapus dosa-dosa yang lalu. Jadi intinya apa? Amal baik di sisa umur. Makanya karena jenengan nggak tahu saya sebulan apa 2 bulan apa 1 tahun, berarti sejak malam ini karena jenengan sudah tahu dalilnya, nggak apik terus Bapak Ibu. Jenengan ditakdir oleh Allah ketemu Ustadz Wahid malam hari ini. Yang Ustadz Wahid menyampaikan apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Yang ini sesuai dengan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang nanti saya bacakan. Jadi intinya mulai malam hari ini jenengan pikirannya cuma berbuat baik, beramal baik sampai datang ajal menjemput. Itulah mengapa saya katakan di awal niki muhasabah Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ngaji sama Ustadz Wahid kok jenengan terus ora dadi apik niki ya kebangetan. Ya milih sing kepripun coba. Kemudian karena apabila engkau berbuat jelek, kata Fudail, dengan umurmu yang tersisa engkau akan disiksa karena kejelekanmu yang telah lalu dan kejelekanmu yang akan datang. Subhanallah. Nggih. Sebab nek jenengan mulai malam ini kok jenengan gawelek terus, niscaya jenengan akan disiksa oleh Allah atas perbuatan jelek jenengan puluh 20 tahun nakal, puluh 30 tahun gibah, disiksa jenengan dengan itu semua dan kejelekan yang akan datang. Subhanallah. Ini semakna dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah bersabda. Jadi nek sahabat kondo niku nggih enten dasare nggih mboten ngarang. Kata Rasulullah, man ahsana fima baqi ghufira lahu ma madha. Nggih.
Barang siapa yang berbuat kebaikan di sisa umurnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ia lakukan di masa sebelumnya. Ini hebatnya Islam. Itulah mengapa kalau orang non-muslim kok mlebu Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dosa-dosa yang lalu itu hilang. Paham Bapak Ibu? Paham? Betapa beruntungnya orang di masa tua terus dadi apik, sebab sing elek-elek dihapus. Niku. Kemudian dikatakan waman asaa fima baqi ukhida bima mato wa ma baqi. Barang siapa berbuat jelek di sisa umurnya, maka dia akan disiksa oleh Allah disebabkan karena amal elek sing dek ben karo amal elek sing ngarep. Subhanallah. Paham Bapak Ibu? Nah, dari sini kita tahu Bapak Ibu. Jadi malam ini saya menyampaikan ini supaya jenengan punya niat, oh bar malam ini pokoknya aku tekan harap ora bakal mikir sing elek-elek, ora gawe sing elek-elek, ora kondo sing elek-elek, ora nonton sing elek-elek, aku arep gawe sing apik-apik. Itu. Nggih. Sebab kita nggak tahu umur kita berapa sisanya, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Nek ngerti ngono, nggak ngerti. Tadi saya di depan menyampaikan bahwa kita bisa mati mendadak. Sepakat sedunia juga mode transportasi pencabut nyawa paling banyak adalah motor. Ibu-ibu apalagi, riting kanan belok kiri. Sini buri bingung, iki belok yang tinggi. Klik karena jebule belok kiri aku tabrak. Subhanallah. Makanya kalau di belakang ibu-ibu saya ada rating itu lah nggak langsung percaya ini. Iki tendanan kanan apa ora iki? Maklum, ibu-ibu banyak pikiran nih, mikir kayak tengumah, mikir kayak pemehan, mikir kayak bojone rumah madang, anak rumah madang. Nyupir mbuh pikirannya ning ndi. Kadang-kadang sok salah belok. Nggih. Cek nek salah terus kesenggol sing nesu ibu-ibu yang ngono. Sampeyan iki. Subhanallah. Ya semoga semenangan ibu-ibu nggih, masyaallah. Jadi itu nggih dua dalil utama. Jadi sepeda mali Bapak Ibu, monggo sisa umur kita gunakan sebaik mungkin. Terlebih Bapak Ibu, jangan nanti kalau baca dalil banyak, Allah itu kalau pun paring umur swidak kok jenengan urung tobat enggak dikasih udur. Wong wis dikai umur swidak tahun kok urung tunduk kali Gusti Allah enggak dikasih udur, enggak dikasih permaafan. Subhanallah. Maka Allah peringatkan di umur 40 nih. Kalau jangan lihat di dalam Quran surah Al-Ahqaf 15. Wa balagha arba'ina sannah. Dan ketika orang-orang sudah berumur 40, kemudian qala rabbi ausidni an ashkura nikmataka allati dan seterusnya. Doa ini jenengan niku. Makanya orang hidup itu Bapak Ibu, nek wis umur 40, cara wong Madinah jenengan perhatikan. Ini beneran Bapak Ibu. Cara wong Madinah niku nek umur 40 niku pun dilepaskan seluruhnya. Relasi-relasi diputuskan, semuanya yang nggak penting-penting diputuskan. Dia konsentrasi ibadah, hartanya untuk ibadah, tenaganya untuk ibadah. Begitu. Di Indonesia petang puluh lagi moncer-moncernya. Gitu. Petang puluh kayak mulai naik jadi pejabat. Yo, kok gimana itu? Coba bisnisnya kayak mulai lancar, perjuangan sokom 20, petang puluh kayak sibuknya mikir dunia. Padahal para sahabat umur 40 sudah merunduk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek petang puluhmu gak sibuk kali urusan dunia. Yo nek tekan petang puluh limo, yo nek tekan swidak, nek mboten. Makanya jangan perhatikan penduduk Madinah itu begitu. Begitu umur 40 sudah langsung tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di sisa waktu kita belajar kiatnya. Apa saja yang harus kita lakukan Bapak Ibu supaya sisa umur betul-betul efektif, Insya Allah.
Jadi yang pertama, kita jangan tunda kebaikan. Pertama, jadi sak bari malam niki, nek jenengan kowe kerentek pengen apik langsung digawe. Tenggalan jenengan kerentek pengen ngekei wong langsung ambil dari dompet kasihin. Jangan tunda. Begitu jenengan tunda nanti nggak jadi. Kerentek pengen telepon adikku sing teng Jakarta langsung telepon. Dek kabarmu piye? Ojo seduluran kok telepon pendak setahun pisan. Begitu ada kerentek itu hidayah dari Allah Bapak Ibu. Kok ujuk-ujuk kerentek pengen sholat duha langsung ambil air wudhu, jangan tunda jangan sholat duha. Sebab begitu jangan nunda setan masuk. Alang kau wae engko ngopo saiki sih itu setan itu. Nggih. Begitu jenengan kerentek pengen ngekei duit ponaan langsung dikasihkan ke ponaan. Kalau nanti nggak jadi Bapak Ibu, maka diantara kiat supaya kita efektif di akhir masa adalah jangan tunda kebaikan. Kalau jenengan ada kerentek itu berarti Allah sedang mengharapkan jenengan untuk baik Bapak Ibu. Nggih. Jenengan kadang-kadang sok kraos ada waktu di mana ujuk-ujuk pengen gawe apik. Gitu. Nah, ketika ada itu langsung ujuk-ujuk aku pengen ketulung karo tonggo, langsung berangkat. Begitu Bapak Ibu. Jangan kasih jeda, karena jeda itu artinya jangan masukin setan. Nggih. Jadi ketika jenengan dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, langsung pintu itu jenengan masuki, jangan ditunda. Karena jenengan nggak tahu lagi kapan pintu itu dibuka. Jenengan kerentek api menehi buka kapan meneh, belum tentu. Itu hidayah Bapak Ibu. Jenengan kok ujuk-ujuk pengen sopan kali bojo misalnya. Aku dino iki aku tak bosok romo yang gila orang bosok kok praktekan. Gitu. Saya pernah ceritakan jenengan ini adik saya yang orang Cilacap nih. Enggak patio pinter bosok romo janjane kan Cilacap dibandingkan yang sini. Tapi sama suaminya romo inggil terus nih. Masalah padahal penghasilannya lebih gede bidan itu. Ya penghasilannya lebih gede ketimbang guru. Suaminya guru, istrinya bidan. Ini penghasilannya luar biasa berlipat tapi bosok romo. Masya Allah. Dan ini perintah Allah Bapak Ibu. Jangan lihat di dalam Quran surah Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u artinya ke begitu bahasanya kalau kita artikan. Bersegeralah itu perintah Allah Bapak Ibu. Kepada apa? Kepada ampunan Allah, kepada surganya Allah. Berarti kalau jangan ada kerentek api, ke langsung, jangan ditunda. Atau kata lain, sabiku ila magfiratin. Sabiku itu berlomba-lomba. Sing jenenge berlomba niku balapan. Nggih. Perintah Allah Bapak Ibu. Jadi berbuat baik dengan cepat itu perintah Allah. Tergesa-gesa itu jelek, kecuali tergesa-gesa untuk urusan akhirat. Makanya dalam bahasa lain Rasulullah menyebutkan tidak tergesa-gesa di dalam urusan itu kebaikan. Gini apa nggih? Boten tergesa-gesa, boten kemurungsung. Nah, urusan itu saya boten. Kecuali urusan akhirat. Nek urusan akhirat sing apik kemurungsung, gek begitu. Atau di dalam Quran surah Mutaffifin, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk urusan surga maka berlomba-lombalah, berebut-rebutanlah kalian. Itu perintah Allah Bapak Ibu. Jadi mulai malam hari ini kalau jenengan ada kerentek gawe api langsung. Begitu kerentek gawe elek tahan langsung ditahan maksudnya. Pahami Bapak Ibu? Kerentek api langsung dilakoni, kerentek elek tahan langsung. Paham Bapak Ibu? Pengen ngomongin wong tahan rasido. Begitu. Pengennya kayak iponaan langsung begitu. Itu tipsnya seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua, jangan remehkan hal yang kecil. Nah, aku mau kayak iponaan duit orang duit. Apa yang jenengan punya? Potensi apa yang Allah titipkan pada panjenengan? Bisa jadi yang kecil itu bernilai besar gara-gara niatnya tulus karena Allah. Lah aku duwene mung yo sakmene ning aku ikhlas tenan. Leh nulungi tonggo misalnya. Itu Bapak Ibu. Jangan remehkan yang kecil. Dados jenengan gawe apik niku mboten kudu nunggu sugih maksudnya.
Orang usah kudu nunggu sehat menjenengan ke masjid. Tertatih-tatih ke masjid itu pahalanya lebih besar. Udan-udan tetap yang masjid lebih besar. Urung tentu isi urip ketemu udan mana jenengan sakit ke masjid belum tentu. Arab ngaji mangkat ngaji begitu nih. Jadi mungkin jenengan saya bisanya cuma ngaji duduk itu besar di sisi Allah bisa jadi. Mendengarkan seperti ini jenengan ikhlas karena Allah pahalanya besar di sisi Allah Bapak Ibu. Nih. Mumpung dekat pengajiannya ini, nggak kudu atuh kan ada orang yang ngaji kudu atuh tangguh ini subhanallah. Sebab kudu karo sing ustad sejurusan jare nek ora ustad dhewe wegah niku pripun niku nggih. Dikatakan la tahqironna minal ma'rufi syai'an, jangan kau remehkan sesuatu yang kecil kata Rasulullah. Walau antalqu akhahu biwajhin talikin, walaupun hanya sekedar jenengan keluar dari rumah jenengan senyum kepada tetangga. Begitu kata Rasulullah. Orang dia apa-apa duwene mung senyum ya wis lah. Paring kebahagiaan ke tetangga dengan senyum. Senyum lah modal niku gini apa nggih? Modal buatan senyum. Bismillah. Modalnya noto hati nggih senyum niku. Alah Bu, senyum-senyum wae jenengan kaya ngedan, wis ben wae. Niatnya baik. Senyum itu selalu berakibat baik insyaallah. Kecuali senyum yang pakai ting 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 lah itu senyum memang rada aneh nggih. Kemudian dulu saya pernah sampaikan nggih bahwa cegahlah panjenengan dari api neraka walaupun bisiki minat tamroh, walaupun ya dengan separuh kurma. Lah dia duit mung 5.000 perak yo aku sedekah mung 5.000 ora apa-apa lah, mbok menawa sing 5.000 iku saged mencegah saya dari neraka. Itu ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ingat ya, ada kalimat begini Bapak Ibu. Ibnu Mubarak mengatakan, "Rubba amalin shaghir tu'addimuniyah." Banyak amalan kecil menjadi besar karena niatnya tuh ikhlas karena Allah. Itu. Nggih. Yang ketiga, nggih. Yang pertama tadi apa? Jangan tunda. Yang kedua, jangan remehkan yang kecil. Yang ketiga, jebaklah diri ini di dalam kegiatan yang positif. Maksudnya cebur ke awake jenengan terhadap kegiatan yang positif. Ngaji contohnya. Ya namanya dijebak kadang-kadang kan wegah, namanya orang kadang-kadang mau duduk lama wegah. Jenengan paksakan jenengan masuk kepada komunitas yang positif. Nek jenengan dua grup 10. Grup sing 5 tang ting ting tang hahaha metu wae. Sebab jenengan mungkin terpengaruh genopo. Ganti grup yang baik. Nek pun di atas 40 niku mboten usah melu grup-grup sing hahaha huhu. Kadang-kadang saya punya teman di kumpulan reuni angkatan berapa kan nyebutin namu hiha hihi nah iki manfaatnya opo. Subhanallah, jangan sampai buang waktu di situ. Jadi orang mukmin ciri khasnya Bapak Ibu itu nggak mau lewat waktu kecuali untuk produksi amal soleh untuk akhiratnya, itu cirinya. Ada di antara teman itu yang masya Allah punya ide-ide yang kreatif. Pak Tovan itu punya ide apa? Memfasilitasi ustadz. Dia jemput ustadz, kan capek itu. Pagi jam 3:30 sudah sampai rumah saya Pak Tovan itu. Ini tuh nggak kesini kenapa? Karena masih di kantor. Pak Tovan itu sampai jam segini masih di kantor. Andai nggak di kantor ikut kesini Pak Tovan itu. Jadi seminggu tuh jemput saya bisa 4-5 kali ini. Masya Allah. Bayangin ada orang seumur Pak Tovan jenengan juga tepangkan udah tua kan masih mau jemput kayak gitu Masya Allah. Ada juga teman saya yang bikin rumah singgah untuk janda. Janda-janda yang janda-janda orang-orang yang masih muda, ada yang sudah tua, sudah nggak ada penghasilan, dia bikin rumah khusus untuk menampung para janda. Bukan dinikahi kabeh, bukan gitu. Bukan ditampung, difasilitasi. Ada begitu itu coba. Ada yang beli rumah bagus rumahnya Bapak Ibu.
Rumahnya langsung diserahkan untuk kegiatan tahfidz. Ini ada beberapa dokter di daerah dekat UMY. Anak saya kebetulan ada di rumah itu. Rumah mewah, Bapak Ibu. Jadi ini menghormati para penghafal Quran. Nampung anak 12 di situ. Khusus untuk anak yang mau tasmi 30 juz. Jadi ini penghafal Quran kalau udah 30 juz nikulah udah diuji lenggah sepindah dari jam 2 malam sampai maghrib. Baca 30 juz nggak berhenti ketika sholat doang. Nah anak-anak yang seperti itu ditampung dulu di rumah dokter itu. Tumbas griyo nampung penghafal. Nah, hebat banget itu. Coba. Jadi memaksakan diri untuk terjun ke hal yang positif itu. Kan sakit mawat tumbas griyo nggih liyane, tapi itu dia untuk seperti itu. Ada lagi yang dia itu niki yang orang yo kalau orang Cilacap bilang bergajulan, perjalanan lah. Apa yang dilakukan? Nek malam Jumat jemput saya, Ustadz, jangan malam Jumat kan libur. Saya jemput ya, diajak ke komunitasnya, saya suruh ceramah. Ada yang kayak gitu itu. Subhanallah. Ini jenis jalanan pitakonane aneh-aneh. Warna-warna pertanyaannya, tapi ya, masya Allah. Kemudian yang keempat, ini penting Bapak Ibu, pelitlah terhadap waktu. Jenengan boleh pelit terhadap waktu. Maksudnya bagaimana? Kata Hasan Al Basri, waktu lebih berharga dari dinar dan dirham. Maka ciri mukmin pasti menghargai waktu untuk akhiratnya. Nggak ada duduk-duduk buang waktu nggak bermanfaat. Jadi Bapak Ibu semuanya mulai malam hari ini jangan pikirkan. Ini Arab lingguh. Dipikir kayak aku lingguh kayak ngopo to iki. Bacalah satu ayat Quran, bacalah satu hadis, terima informasi yang positif, ngobrol sama anak yang berkualitas, ngobrol sama istri yang berkualitas. Kadang-kadang suami dimintai ngobrol sama istrinya, "Sik aku lagi sibuk kok." Subhanallah. Ya tak koncone delit wae yo suwi-suwi. Giliran karo pacare suwimen. Saya pernah ceritakan jenengan nggih. Saya punya zaman namanya Pak Tono punya toko soto. Dia tuh ada suka memperhatikan orang pacaran tua-tua gitu. Kan kelihatan orang pacaran sama suami istri beda katanya. Di pojok sana hiha hihi hiha hi. Ini karo dijak ngobrol bojone koyo ngono ki, gek cepet rampung to ngomong. Karo pacare suwimen. Subhanallah. Pikirin Bapak Ibu. Pelitlah kepada waktu bagaimana? Jenengan pikirin kalau mau duduk 5 menit, 10 menit jenengan pikirin ini untuk apa? Mulai malam hari ini harus jenengan pikiran seperti itu okay? Supaya efektif. Jenengan lihat di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 72 di antara ciri mukmin walladzina la yashhaduna zura wa idza maru bil lagwi maru kirama. Orang mukmin itu okay, kalau ketemu yang enggak bermanfaat dia pergi berlalu dari situ. Dijake sing ora-ora wegah lah. Begitu. Kalau jangan mau nonton apa namanya sinetron Korea misalnya, pikirin lah manfaat buatan gitu. Jangan mau nonton sinetron lah aku sak jam nongkrong ini manfaatnya apa to iki. Tanya pada diri sendiri. Nek go moco Al-Kahfi kita rampung begitu. Karena kita nggak tahu umur kita tinggal berapa waktu. Kemudian nomor 5, ini penting, pastikan hak orang lain sudah kita tunaikan sebelum kita mati. Pastikan hak orang lain yang nyangkut dengan kita sudah kita tunaikan sebelum kita meninggal. Jadi jangan tahu urusan utang piutang itu abot nih. Tanyakan pada diri sendiri, hak istri saya hari ini sudah saya berikan apa belum? Sebagai seorang suami, istri sama, hak bojoku dino iki wis tak tunaikan belum ya? Tanyakan pada diri sendiri, hak anak saya atas saya sudah saya tunaikan belum? Apakah saya sudah berkata baik sama istri saya, kepada suami saya? Apakah sudah lembut ke anak saya atau belum? Tanyakan kepada diri sendiri itu. Kalau belum, segera tunaikan, karena nanti jenengan akan dituntut kalau belum di sana. Makanya besok itu seorang suami lari dari istrinya, khawatir dituntut di akhirat. Dia ben Pak sampeyan niku lho. Bisa begitu Bapak Ibu. Maka pastikan jenengan sekarang tunaikan hak-hak orang lain sebelum kematian menjemput kita. Kadang-kadang Bapak Ibu semuanya orang sibuk dalam satu waktu. Dan ini banyak kejadian di dunia pendidikan, bocah wisuda kok nangis. Ya, sampai nangis kenapa li? Kok nangis kenapa li?
bapakku ora teko rene, bapakku sibuk. Hak anak nggak dipenuhi, hak istri nggak dipenuhi, subhanallah. Apalagi hak-hak orang lain. Hutang piutang sebelum meninggal pastikan kita sudah selesai. Kalau enggak besok di sana jenengan ditagih, bisa bangkrut Bapak Ibu. Oke, maka sisa umur pastikan betul-betul dijaga hal-hal yang seperti itu. Yang terakhir, berusaha agar jangan minta dipuji orang lain dengan terang-terangan ataupun tidak terang-terangan. Ini masalah keikhlasan di dalam beramal. Ojo ngasin jenengan ibadah ngarep-arep nunggu-nunggu dipuji. Sering saya katakan gawe status nunggu-nunggu sing komentar. Nek orang sing komentar kok rasanya sedih, nah, niku berarti jenengan gak ngarep-arep penilaian orang. Jangan sampai jenengan melakukan aktivitas di dunia ini untuk mendapatkan penghargaan dari selain Allah. Allah itu adalah zat yang paling tidak suka dijadikan punya teman. Allah itu pencemburu, Allah itu maunya sendirian. Maka kalau kita beribadah, pastikan ngarep-arep wajah Gusti Allah. Itu Bapak Ibu. Nah, ini 6 hal, mudah-mudahan bisa menjadi catatan buat kita. Agak panjang malam hari ini kita, karena saya ingin langsung selesai. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Mudah-mudahan sisa umur kita di dalam kebaikan. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu malam hari ini tertancap di sanubari yang paling dalam, kemudian jenengan paham, dipahamkan oleh Allah, diberi taufik untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan yang sakit diangkat sakitnya, mudah-mudahan yang susah diangkat susahnya, mudah-mudahan yang belum istiqomah di antara tetangga kita doakan mudah-mudahan ikut juga di dalam majelis yang baik ini, dan mudah-mudahan sisa umur selalu di dalam kebaikan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.